Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. Today we will continue our science lesson about what are the states of matter. Jadi pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran sains kita tentang what are the states of matter. Jadi apa saja sih wujud materi itu? Nah, yang pertama, wujud materi itu ada tiga. Yang pertama adalah solid, yang kedua adalah liquid, yang ketiga adalah gas. Solid artinya adalah benda padat. Ya, jadi solid itu artinya adalah benda padat. Kemudian liquid, liquid adalah benda cair, ya betul. Liquid adalah benda cair. Liquid adalah benda cair. Benda cair. Nah, benda cair sedangkan gas adalah benda yang wujudnya gas. Sama. Gas adalah benda yang wujudnya gas. Ya, ini adalah benda gas. Nah, there are three states of matter. Solid, liquid, and gas. Okay, observe the example of three states of matter. Jadi, mari kita perhatikan gambar berikut supaya kita dapat membedakan perbedaan wujud suatu materi atau wujud suatu zat. Ayo ke zoom dulu ya. Oke, yang pertama kita lihat a plastic toy boat is a solid. Jadi di sini ada mainan perahu yang warnanya biru terbuat dari plastik. Ini adalah materi yang wujudnya benda padat, solid. Kemudian air around us is made of different gases. Jadi udara yang ada di sekitar sini ya, udara yang ada di sekitar sini. Di sini pasti ada ruang kosong, ini ada udaranya pasti. Nah, ini ada udaranya. Di sini juga ada udara, di sini ada udara, ada udara, ada udara, ada udara. Itu adalah materi yang wujudnya gas. Sedangkan yang terakhir adalah air. Nah, air yang ada di sini. Nah, ini adalah materi yang wujudnya cair atau liquid. Nah, in what ways are solid, liquid, and gases similar and different? Let us compare their properties. Jadi, apa sih perbedaan antara benda solid, liquid, dan gas? Kita bisa melihat perbedaan mereka berdasarkan apanya? Nah, mari kita pelajari karakteristik benda-benda tersebut. Yang pertama, kita akan belajar tentang karakteristik benda solid atau benda padat. Oke. Nah, di sini contoh yang akan Pak Yoga pakai untuk benda padat adalah marble atau kelereng ya, marble ya atau kelereng ya. Nah, does this marble change its shape when it's placed in different containers? Jadi apakah kelereng ini ya, kelereng ini akan berubah bentuknya ketika kita meletakkan kelereng ini pada 3 tempat berbeda. Nah, ini kita beri nama, ini adalah wadah A atau tempat A, ini wadah B, ini wadah C. Nah, apakah kelereng ini ketika kita pindahkan dari A ke B, kemudian kita pindahkan dari B ke C, apakah bentuknya kelereng ini akan berubah? Jawabannya adalah tidak. Meskipun kelereng ini dipindahkan di tempat apapun ya, atau dalam hal ini dipindahkan di tempat A, B, dan C, bentuknya kelereng tetap seperti ini. Kita bisa melihat ini tetap ya. Nah, bentuk kelerengnya tetap tidak ada yang berubah. Itu. Jadi kesimpulannya adalah benda solid
itu memiliki definite shape, memiliki bentuk yang tetap. Ya, jadi benda solid itu kesimpulan yang pertama adalah a solid has a fixed or definite shape. Jadi benda solid itu memiliki bentuk yang tetap. Bentuk yang tetap. Tidak dipengaruhi oleh wadahnya. Mau ditempatkan di wadah yang A, B, C, bentuknya kelereng tetap seperti ini. Tidak ada perubahan. Itu adalah karakteristik benda padat. Selanjutnya, karakteristik benda padat yang selanjutnya adalah, kalau kita ingin merubah bentuknya, kita ingin merubah bentuk zat padatnya, dapat kita lakukan dengan cara apa? Yang pertama, ini kan awalnya piring. Piring bentuknya pasti lingkaran, ya kan? Untuk yang piring warna merah ini bentuknya lingkaran. Tapi kalau kita ingin merubah bentuknya, bisa sekali kalau ingin kita rubah. Caranya yang pertama adalah kita dapat merubah bentuk benda padat dengan cara heating atau memukul dan squashing atau meremasnya. Jadi kita dapat merubah bentuk suatu benda padat dengan cara memukul atau dengan cara meremasnya. Memukul dan meremasnya. Nah, ini contohnya. Piring kalau kita pukul, kalau piring itu terbuat dari kaca, pasti akan pecah. Dan ketika piring itu pecah, wujudnya berubah. Bentuknya berubah. Wujudnya tetap, bentuknya berubah. Yang awalnya lingkaran menjadi berbentuk tidak beraturan seperti ini. Begitu juga pada botol air mineral. Botol air mineral sebelum diremas pasti bentuknya tidak seperti ini kan. Nah, tapi setelah diremas bentuknya berubah seperti ini. Nah, itulah cara merubah bentuk benda padat, yaitu dengan cara memukul dan meremasnya. Nah, sekarang kita lihat. Setelah bentuk, sekarang kita akan fokus ke volume. Nah, ini ya. Sekarang kita lihat. Nah, sebentar, Pak zoomnya kurang. Sebelah sini aja. Nah, does a solid, kok nggak kelihatan lagi ya? Ntar, kita ulangi lagi zoomnya. Di sini. Nah, does a solid have definite volume? Nah, jadi apakah benda padat itu memiliki volume yang tetap? Sekarang kita coba ya. Kita coba gambarkan dengan di sini ada batu bata, ya. Di sini ada batu bata. Kalau kita pernah memegang atau memukulnya, pasti batu bata ini sangat keras, ya kan? Ini sangat keras. Batu bata ini sangat keras. Nah, kalau kita mencoba pressing atau menekannya, kalau kita akan menekan benda padat ini, batu bata ini ke bawah, ya, kita tekan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Apakah batu bata ini ketika ditekan akan memadat? Ilustrasinya seperti ini, memadat. Ntar Pak Yoga gambarkan dulu. Misalnya ini ada batu bata. Kita bandingkan antara batu bata yang sudah kering, ya, batu bata yang merah tadi, kita bandingkan dengan batu bata yang belum kering, yang masih tanah liat. Ntar Pak Eka ulangi lagi, pakai warna hitam saja. Nah, ini ya. Nah, ini misalnya batu bata, ini juga batu bata. Nah, yang A ini adalah batu bata yang sudah kering ya, yang warnanya merah seperti tadi itu, yang A.
Ini adalah batu bata yang B, yang masih basah. Batu bata yang B, Pak ulangi lagi aja. Batu bata yang A, batu bata yang B. Nah, Pak Yoga ini aja. A, warnanya hitam. Kemudian batu bata yang B. Nah, ini batu bata B, ini batu bata A. Nah, sekarang akan kita pelajari yang pertama batu bata yang A dulu, yang batu bata yang keras. Batu bata yang keras itu kita beri warnanya merah. Nah, batu bata yang keras ini dia warnanya merah. Warnanya merah. Nah, batu bata yang keras dan warnanya merah ini ketika kita tekan ke bawah. Kita tekan ke bawah seperti ini. Ya, kita tekan ke bawah. Apakah batu bata ini akan memadat? Memadat di sini artinya adalah apakah batu bata ini nanti akan memendek. Nah, memendek misalnya segini, ketika ditekan ke bawah apakah akan memendek seperti ini? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Ya, tidak. Artinya adalah benda batu bata yang padat ini, meskipun kita tekan pakai tangan ya, kita tekan ke bawah, maka bentuknya tidak akan memadat. Artinya bentuknya tetap seperti itu. Nah, beda dengan batu bata yang misalnya masih berwujud tanah liat, atau belum memadat secara sempurna, masih tanah liat. Misalnya Pak Ega berwarna abu-abu, misalnya ini yang masih tanah liat. Ini misalnya adalah batu bata yang wujudnya masih tanah liat. Bentuknya wujudnya masih tanah liat, belum mengeras secara sempurna. Nah, apabila ini kita tekan ke bawah, ya, apabila kita tekan ke bawah dengan tangan, maka yang terjadi adalah, nah, batu bata yang belum sepenuhnya mengeras ini nanti dia bisa memadat. Ketika kita tekan bawah, dia bisa memadat. Sehingga terjadi perubahan ukuran. Yang awalnya bentuknya seperti ini, yang warna hitam, setelah ditekan ke bawah, maka bentuknya akan, nah, ketika ditekan ke bawah, maka bentuknya akan memadat. Nah, akan memadat seperti ini. Artinya terjadi perubahan bentuk. Jika terjadi perubahan bentuk, maka terjadi perubahan volume. Nah, kalau seperti ini, berarti ada perubahan volume. Karena bentuknya awalnya besar, kemudian memadat menjadi lebih kecil. Nah, ini ada perubahan volume. Ya, karena yang benda B tadi adalah batu bata yang masih lunak, yang masih terbuat dari tanah liat yang belum kering. Beda dengan yang ini, terbuat batu bata dari tanah liat yang sudah kering dengan sempurna. Kita tekan dengan cara menggunakan tangan, maka bentuknya tetap tidak akan memadat. Nah, artinya adalah yang sudah terkering dengan sempurna ini, batu bata ini memiliki, ya, jadi batu bata ini dia memiliki volume yang tetap atau definite volume. Nah, jadi benda padat ini, a solid has definite volume. Nah, benda padat itu pada umumnya memang memiliki volume yang tetap, tidak bisa berubah, sekalipun ditekan ya, ditekan. Lalu bagaimana dengan ini, spons mencuci piring? Ketika kalian main di dapur atau di tempat cuci piring, pasti menemui spons seperti ini kan? Itu kan termasuk benda padat, tetapi kenapa kalau kita tekan, dia ukurannya berubah? Kalau ukurannya berubah, berarti volumenya berubah. Kenapa seperti itu?
Nah, pada kasus ini, sponge itu kalau kalian perhatikan dengan teliti, di dalamnya banyak sekali rongga, tidak padat secara sempurna. Jadi di dalamnya masih ada rongga-rongga. Nah, rongga-rongga di dalam spons inilah yang diisi oleh banyak udara. Nah, jadi ketika spons ini ditekan, ya, ditekan menggunakan tangan, maka bentuknya akan memadat. Kenapa bisa memadat? Karena udara yang ada di dalam spons, yang ada di rongga-rongga spons itu semuanya udaranya keluar. Nah, itulah kenapa sponsnya menjadi bentuknya berubah atau volumenya juga berubah. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi benda padat yang memiliki volume yang tetap itu adalah benda padat yang benar-benar padat. Jadi benda solid yang sudah solid dengan sempurna, intinya seperti itu. Seperti kayu, terus batu, kemudian apalagi dan benda-benda lain yang besi, nah aluminium, pokoknya sudah memadat secara sempurna. Di dalamnya tidak ada rongga, tidak ada udara, dan lain sebagainya. Jadi itulah karakteristik benda padat. Nah, baik adik-adik, pada kesempatan kali ini kita pembelajaran sainsnya sampai sini dulu. Untuk materi selanjutnya tentang solid dan gas akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Ya, Pak Yoga cukupkan untuk hari ini. Thank you for today. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.